gitu kan, bertemu beli kasur sama temennya. Intinya apa? Bahwa dunia itu sementara. Sementara. Sebagaimana yang telah dimaklumi dari perjalanan hidup beliau SAW, ketika Nabi disuruh memilih di usia senjanya antara hidup kekal di dunia sampai akhir usia dunia, kemudian ke surga, dan antara kembali ke sisi Allah, maka beliau memilih apa yang ada di sisi Allah daripada dunia yang tunda ini. Jadi ketika Rasulullah itu masih hidup, disuruh dua pilihan, Pak. Allah kasih dua pilihan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu dikasih dua pilihan. Mau tetap hidup abadi sampai kiamat, baru ke surga, atau kamu meninggal sekarang? Itu dipilih. Rasulullah pilihnya pulang. Rasulullah pilih. Kenapa? Capek dunia. Capek. Memang dunia itu tempat capek. Lalu capek puasa, capek haji, capek umroh, capek. Memang dunia tempat capek. Nah, Rasulullah tidak mau lama-lama di dunia. Bahkan Rasulullah mau Allah sudah tawarin, mau nggak sampai akhir zaman? Hidup terus kekal abadi. Rasulullah nggak mau. Rasulullah pilihnya. Nah, makanya orang-orang yang soleh, orang yang amalnya sudah cukup mah, apa pengen cepet-cepet pulang. Lalu kalau pulang tuh senyum. Mati mah udah pasti, jangan dipikirin. Mati sudah pasti, yang perlu disiapin adalah udah siap belum, itu doang. Kayak mau masuk surga nggak? Mati dulu. Nah, kagak mati kalau masuk. Jadi mati mah sudah pasti. Kan masalahnya kan sudah siap belum kita dengan amal sudah cukup belum? Nah, makanya kepada saya bilang, yuk mulai sekarang ini nabung, gitu kan? Asumsikan di dalam pemikiran kita bahwa kita punya satu celengan besar yang akan kita tebok nanti di akhirat. Bagaimana cara ngisinya? Kita jadikan amal kita sebagai koin. Sholat, gitu kan? Sedekah, salawat, terus berbanyak istighfar. Kita perbanyak untuk koin celengan akhirat. Kalau sudah dimasukin ke celengan, jangan ditepok bawahnya. Ditepok, hasud, gibah, gitu kan? Itu hanya akan menepok celengan. Maka Rasulullah bilang, iya kumul hasad, baikal hasad, ya kulul hasanat, kama ya kulul naral, atau sama aja bapak nyelengin, tapi bawahnya bolong. Jangan dibolong. Kalau bolong, belum apa? Dilem, kan gitu kan? Jadi asumsikanlah bahwa tahun ini, yuk 2023 kita sudah lewatin, kita muhasabah diri, mana-mana yang belum baik kita perbaiki, mana-mana yang kurang kita tambahin, mana yang masih masih kurang bagus kita bagus. Insya Allah Pak, capek ya capek. Memang dunia itu adalah tempatnya capek. Dunia tempatnya capek. Bangun malam jam 2, jam 3 orang oleh tubuh kita. Makanya orang yang sholat tahajud, dia akan dapatkan 4 keutamaan yang akan diberikan pada orang lain. Walaupun ada orang lain sholatnya jamaah rutin 5 rakaat, 5 waktu rutin jamaah, puasanya sempurna, baca Quran tiap hari, tapi kalau dia nggak tahajud, 4 kemuliaan yang Allah berikan dia nggak boleh dapat orang. Mereka rugi. Pasang beker jam 3, bangun sebentar, 2 rakaat. Sholat apa Pak malam? Terserah. Dibedain nih. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Harus paham nih. Beda nggak? Beda. Kalau tahajud itu syaratnya 2. Pertama, dia sudah sholat isya. Yang kedua, dia sudah tidur. Itu tahajud. Namanya tahajud. Kalau ada orang sholat malam belum tidur, namanya bukan tahajud, tapi qiyamul lail. Waktu itu jam 2, kadang nih kan nggak bisa tidur, bola kita kagak dapat, main gitu kan, siaran kagak dapat, udahlah daripada kita tidur kemudian sholat.
tapi belum tidur, itu namanya qiyamul lail. Mau sholatnya sholat apapun itu disebutnya tahajud. Jadi tidak gini, bagi sebagian ulama mengatakan tidak perlu kita lihat itu sholat tahajud sebenarnya. Orang yang bangun malam sholat itu sebutnya sholat tahajud. Mau dia sholat hajat ke, mau dia sholat taubat ke, mau dia sholat witir ke, itu sebutnya tahajud. Itu hanya sebutan. Jadi sholat yang dikerjakan setelah dia bangun tidur dan sudah isya namanya sholat. Nah, kita cerdas, pintar. Sholat sunat yang paling utama sholat apa? Ya. Hah? Bukan. Tadi bagus, tapi ada lebih bagus dari tadi. Sholat sunat mendekati wajib. Apa? Sholat sunat? Witir. Sholat sunat witir adalah sholat sunat yang mendekati wajib. Makanya tidak ada nabi yang nggak witir. Mau 3, mau 5, mau 7, mau 11. Bahkan yang bilang waktu 11 rakaat itu bukan tadi, tapi witir semua. Cuma karena dikerjakannya malam disebutnya tahajud. Sama dengan istilah nenek tua. Kalau dibilang nenek udah pasti tua, nggak usah dibilang nenek tua. Apa maksudnya? Nenek tua, nggak usah ngomong tua, nenek sudah pasti tua. Nah, orang yang sholat sunat setelah tidur namanya tahajud. Nah, ketika bangun malam itulah kita pilih sholat yang paling utama apa? 11 witir semua apa? Haji kan? Sholat tahajud. Orang mau tahajud itu mau witir. Dasar aja. Sam, coba ada nggak sholat tarawih? Hadisnya. Yang ada adalah man qoma sholat qiyamul. Maka tarawih itu adalah sholat qiyamul. Kenapa disebut qiyamul? Karena belum disebutnya witir itu sebagai penutup sholat. Maka nanti malam nih mulai kita pilih kan, kalau bisa bahkan cari gede-gede Pak. Ibadah cari yang gede. Ada yang gede, ada berjeput kalau kita pinjam ini. Udah dari sholat witir 8 apa? Yang penting adalah boleh 2 kali salam, boleh 1 salam. Misalkan di 11 rakaat mau 1 kali salam, udah terus bangun pas terakhir baru salam, boleh. Atau 2 kali salam, 11 rakaat, bangun, kemudian pas rakaat 10 tahiyat awal, rakaat 11 baru tahiyat akhir, boleh. Mulai 7, mulai 5, kecuali 3 nggak boleh. Kalau 3 nggak boleh ada tahiyat ke awal. Karena kalau 3 tahiyat awal sama aja dengan maghrib. Jadi jangan kau samakan maghrib dengan witir. Minimal yang 5 rakaat. Kalau mau pakai 2 kali salam. Jadi bangun, keempat tahiyat awal, terakhir baru tahiyat. Bangun malam, ya minimal 3 rakaat lah. Minimal 3 rakaat. Kenapa? Itu adalah sholat witir yang mendekati wajib. Kalau sudah dikatakan sunnah mendekati wajib, berarti pahalanya jauh lebih besar. Sudahnya dikerjakan pada malam hari, pada saat tahajud, yang kita kerja adalah sholat yang paling utama, luar biasa. Dan pada itu Allah kan turun ke langit bumi, manusia sampai minta ampunan, gua ampunin, kan gitu kan? Diobrol tuh, maghfirah sama Allah. Yang minta doa, ayo minta, saya pasti akan kasih. Cepat konektivitas. Yang minta kedudukan, gue kasih. Ada 4 tuh yang Allah janjikan. Dia itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bangun. Ya Allah, saya belum dapat jodoh ini gimana? Minta. Minta. Ya Allah, saya belum dapat ini. Insya Allah mudah-mudahan 2024 yang kemarin belum dapat di tahun 2024.
yang berniat baik, perbaiki ibadah kita nggak tahu berapa lama kita hidup di dunia, nggak pernah. Bisa jadi malam ini ada malam terakhir kita hidup di